Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Gimana tadi istirahatnya? Udah makan? Udah ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, saya mau kita memulai kegiatan belajar mengajar dengan berdoa kepada Tuhan kelas melibat saya berdoa. Siap. Doa. Salam. Terima kasih Rangga. Oke, sekarang kita absensi terlebih dahulu ya. Yang namanya saya sebut dan saya panggil para pengangkat tangan dan mengatakan hadir. Ya. Ahmad Mufail, Alan Bicahyo, Hadir. Alika Anindra, Anggara Putri Hartanto, Anissa Fitria, Asila Rahmadani, Azahra Najwa Rasendia, Bilkis Aisyah Humaira, Bias Revaliansyah, Hadir. Dwi Putri Artanti, Yota dari Suara Ardiansyah, Fahrizal Rahman Kurniawan, Fauzan Baihaqi, Hadir. Ibrina Akselia Rizka, Gusti Ayub Putu Risa Dewi, Andaru Aji Dani Suara, Haikal Rizky Ramadan, Ibla Syaban, Hadir. Kaines Hania Aziz, Muhammad Alfat Kemal, Muhammad Rizky Syahputra, Muhammad Rauf Al-Ghassani Attaya, Muhammad Yasrin Isra, Nawaran Nur Wulandari. Ada keterangan? Nggak masuk? Neha Farisa Azahra, Putri Lestari, Rafasya Aditya, Rangga Raditya Aska, Hadir. Rizky Aditya Putra, Robiatul Adawiyah Hanifah, Sharon Alfiah Manohara, masuk. Syesa Azam Nova, Yusuf Maulana, Zahra Oktaviani. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya mau mengulas balik materi yang sebelumnya sudah kita pelajari secara bersama-sama. Di sini ada yang masih ingat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa? Ya, Ahmad? Ya. Oke, terima kasih Ahmad. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang puisi rakyat. Puisi rakyat ini sendiri terbagi ke dalam 4 jenis. Ya, yang pertama itu ada pantun, yang kedua itu ada syair, yang ketiga ada gurindam, dan yang terakhir itu ada mantra. Dari kalian semua di sini ada yang masih mengingat, ya, secara sederhana puisi rakyat itu dikenal sebagai apa? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan Alam.
puisi lama, ya secara garis besar dikenal dengan puisi lama. Puisi yang berkembang di masyarakat tradisional, mempunyai aturan-aturan khusus dan biasanya bersifat mengikat. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam subbab yang baru di bab 2, ya, di kegiatan 5, yaitu mengidentifikasi alur dalam teks cerita fantasi. Sebelum saya membahas materi yang ada di depan, ada yang bisa menyebutkan teks cerita fantasi itu apa? Ya, silakan Dewi. Oke, terima kasih Dewi untuk jawabannya. Ya, berikut adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini, di mana nantinya peserta didik akan menganalisis perubahan yang lebih terperinci dalam alur cerita teks naratif dengan menjawab pertanyaan tentang cerita bola-bola waktu dengan baik. Ya, teks cerita fantasi berjudul bola-bola waktu ini nanti dapat kalian buka di buku cetak di halaman 49. Ya, tapi sebelum itu kita bahas dulu satu persatu. Oke, salindia pertama ada pengertian dari teks cerita fantasi. Ada yang bersedia membacakan? Silakan Alika. Membaca PPT yang di depan. Jadi teks cerita fantasi sesuai dengan namanya, ya, bentuknya merupakan sebuah tulisan, ya. Di dalamnya itu bertujuan untuk menuturkan, menggambarkan, dan juga membayangkan berbagai macam perbuatan, pengalaman, dan juga kejadian yang sifatnya itu imajiner atau rekaan belaka saja. Selanjutnya ada tujuan dari teks cerita fantasi. Ada yang bersedia membacakan? Silakan Audi. Oke, terima kasih Audi untuk perhatiannya. Jadi teks cerita fantasi di sini, ya, biasanya ditulis oleh penulis itu sifatnya imajiner atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan dari penulis itu sendiri. Nah, umumnya juga teks cerita fantasi ini bertujuan untuk memberikan hiburan bagi para pembaca dan juga untuk meningkatkan daya imajinasi atau kreativitas dari pembaca itu sendiri. Ada unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Di sini ada 5 poin. Silakan yang bisa membacakan. Boleh Abi, silakan lagi. Ya, terima kasih. Mari kita bedah satu persatu, ya. Jadi yang pertama disebutkan di sana bahwasanya unsur teks cerita fantasi itu terdapat keajaiban, keanehan, dan juga kemisteriusan. Jadi di sini maksudnya adalah teks cerita fantasi ini dapat berkaitan dengan hal-hal gaib atau hal-hal yang sifatnya supranatural. Artinya teks cerita fantasi ini tidak dapat diterima dengan akal di kehidupan kita sehari-hari, di kehidupan nyata seorang manusia. Kemudian yang kedua, itu ide cerita teks cerita fantasi terbuka terhadap gaya-gaya penulis. Jadi apa yang ada di pikiran seorang penulis tersebut itulah yang nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan, maka akan menjadikan suatu karya teks cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan berbagai macam latar.
Sebagai contoh, misal tokohnya kalian semua, anak-anak saya di kelas 7H, tapi latarnya bisa menggunakan di zaman penjajahan atau di zaman menuju kemerdekaan sekitar tahun 1940-an. Kemudian yang keempat, ini ada tokohnya itu unik, memiliki kesaktian ya, atau kekuatan super. Nah, di sini kalau kalian mungkin pernah membaca komik atau menonton film tentang superhero, nah itu masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu tokoh unik memiliki kesaktian yang tidak dimiliki oleh kita sebagai manusia pada umumnya. Terakhir, cerita fantasi ini bersifat fiktif. Artinya cerita fantasi ini tidak benar adanya, tidak ada di kehidupan nyata, tidak bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, ada struktur dari teks cerita fantasi. Dan yang membacakan, silahkan Najwa. Jadi ini merupakan struktur dari teks cerita fantasi ya anak-anak ya. Ada 4 bagian. Pertama itu ada orientasi atau tahap pengenalan dari sebuah cerita. Di tahap orientasi ini bisa disebutkan di sana ada misalnya tokohnya, kemudian ada watak dari tokoh tersebut, kemudian ada latarnya, bisa disebutkan misalnya ada latar tempat atau latar waktu. Kemudian yang kedua ini ada komplikasi, yaitu tahap konflik yang sedang dihadapi oleh tokoh tersebut. Jadi di tahap komunikasi ini nanti akan muncul permasalahan ya atau problem-problem yang ada hingga menuju ke tahap klimaks atau puncak cerita dalam suatu teks cerita fantasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada resolusi atau jalan keluar, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh karakter tersebut. Terakhir itu ada ending, di mana di bagian ini merupakan akhir dari teks cerita fantasi. Umumnya biasanya sebuah teks cerita ataupun sebuah film itu ada 2 ending, ending yang bahagia sesuai yang diharapkan dengan para penonton atau pembacanya, atau ending yang sedih. Ini biasanya jarang disukai oleh para peminatnya dari teks tersebut atau film tersebut. Dari paparan materi ini, adakah yang ingin bertanya? Silakan Danis. Oke, terima kasih. Kenapa orientasi, komunikasi, dan resolusi ini menjadi satu perpaduan? Ya, kenapa harus diawali dengan komunikasi baru dengan resolusi? Jadi komunikasi ini seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya ini merupakan tahap awal hingga menuju ke tahap puncak. Nah, selesai dari tahap puncak tersebut akan muncul yang namanya resolusi atau solusi yang nantinya akan diterima atau didapat oleh karakter tersebut. Jadi dari tahap puncak atau tahap klimaks sebuah permasalahan dalam sebuah cerita nantinya akan berangsur-angsur menurun ya, sehingga kehidupan atau apa yang dijalani oleh karakter tersebut kembali menjadi normal seperti sedia kala. Nah, kenapa struktur dalam sebuah teks cerita ini harus dibuat dan diawali dari orientasi? Karena di orientasi ini nanti akan disebutkan siapa saja tokohnya, bagaimana watak dari tokoh tersebut, apakah tokoh tersebut misalnya kadang kita kenal tokoh protagonis ataupun antagonis. Nah, nanti dari orientasi ini akan bertahap menuju komunikasi. Ya, tokoh yang antagonis ya akan bersetegang dengan tokoh protagonis sampai memuncak ke tahap klimaks dan nanti akan ada resolusi juga ending dari
sebuah teks cerita fantasi. Dapat dipahami, Danis? Ngerti ya? Oke. Sekarang kita lanjut untuk membaca satu teks cerita fantasi yang sudah saya siapkan. Baca nggak tulisannya? Jelas ya? Oke, di sini saya menampilkan satu teks cerita fantasi yang cukup familiar mungkin di kalangan kita semua, yaitu kisah tentang Timun. Ada yang mau membacakan paragraf ke-1 dan keduanya? Silahkan, nanti. Ada seorang janda yang tidak mempunyai anak bernama Bosuni. Saat pergi ke hutan, dia didatangi raksasa yang memberinya biji timun. Raksasa tersebut mengatakan kalau ia mempunyai anak lewat biji timun. Bosuni pulang dan menanam biji timun itu. Setelah beberapa waktu, tanaman timunnya hanya berbuah satu, warnanya emas. Ia membelah buah tersebut dan kaget karena isinya bayi perempuan. Anak itu diberi nama Timun. Oke, terima kasih nanti untuk siaran biasanya. Menurut kamu, paragraf ke-1 dan kedua dari teks cerita fantasi ini masuk ke dalam bagian struktur apa? Oke, kenapa kamu bisa bilang paragraf ke-1 dan kedua ini merupakan bagian dari struktur orientasi? Karena orientasi adalah proses awal pengenalan atau penyesuaian diri dalam suatu lingkungan atau konteks baru untuk memahami dan beradaptasi dengan situasi, serta pandangan yang mendasari pikiran dan perhatian seorang hidup lokal. Ya, oke, terima kasih Tanti. Ini benar ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Tanti bahwasanya orientasi ini merupakan tahap di mana ya tokoh-tokoh atau karakter tersebut dijelaskan. Seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, di sana disebutkan bagaimana sifat dari tokoh atau karakter tersebut. Ya, pada dasarnya adalah orientasi ini merupakan pengenalan dari awal sebuah cerita yang akan dijalankan atau berlangsung. Oke. Selanjutnya paragraf ketiga, siapa yang ingin membacakan? Silakan, Rahman. Singkat cerita, Thomas sudah dewasa. Suatu malam, Bo ini bermimpi ada kami akan pacar. Raksasa tersebut akan menjemput ibu lagi. Bo sendiri takut lalu menambah satu. Pertama itu memberikan 4 bungkusan kecil. Isi timun, jarum, garam, dan terasi. Oke, terima kasih Rahman. Rahman, menurut kamu paragraf yang telah kamu baca sebelumnya, ya, itu masuk ke dalam bagian struktur apa? Oke, kenapa kamu bisa menyebutkan bahwasanya paragraf ketiga yang kamu baca ini merupakan bagian dari komunikasi? Karena merupakan awal mula masalah muncul hingga ke tahap klimaks. Oke, terima kasih Rahman. Bagus. Sampai sini pemahaman kalian sudah cukup baik tentang alur dan juga struktur dari sebuah teks cerita fantasi. Ya. Oke, selanjutnya paragraf keempat. Oke, silakan Bunda dulu. Pada hari yang ditentukan, Bosuni raksasa pun mengajarnya. Timun dan keputusan sama saat kejadiannya menjadi orang timun dan bekerja sangat cepat. Begitu pagi, Timun membuka buku kedua. Dalam sekejap, kelilingnya sendiri berkerumunan bambu yang mengering. Raksasa terus mengejar meski terluka. Dia maaf menyebut ketiga daerah utara menuju lautan gelap. Namun, saya pun bisa melewatinya dengan keselamatan. Timunas melempar buah semakin sekelilingnya berubah menjadi lautan. Laut yang mendidih. Raksasa pun terkejut dan tewas. Oke, sekalian Bunda dulu, baca yang terakhirnya dulu. Bagaimana Timunas, dia menemui ibunya dan mereka hidup bahagia. Oke, terima kasih Anda dulu telah bersedia membacakan paragraf keempat
menurut Handaru, paragraf keempat dan kelima yang sudah Handaru baca ya, dari tadi yang pada hari yang ditentukan sampai dengan mereka implementasikan, menurut Handaru ya, kedua paragraf ini termasuk ke dalam struktur yang mana dan berikan alasannya. Resolusi karena paragraf keempat merupakan bagian penyelesaian masalah dan paragraf kelima adalah teknis. Oke, terima kasih Handaru. Ya, jadi di paragraf keempat ini merupakan ya, ini bagian penting dari cerita tersebut ya, karena di sini merupakan resolusi diceritakan pada akhirnya nanti raksasa itu akan tercebur dan juga tewas, tapi disertai dengan beberapa rangkaian kegiatan sebelum-sebelumnya. Nah, akhirnya di bagian akhir cerita disebutkan, dikisahkan di sana bahwasanya Timunas dan ibunya Bosri ini akan hidup bahagia tanpa perlu takut lagi dikejar oleh raksasa yang mengincar Timunas. Sampai sini semuanya paham? Jelas ya? Oke, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan terdiri dari 6 orang. Artinya di kelas ini nanti akan ada total 6 kelompok. Saya akan mengacak pembagian kelompok ini ya. Jadi kalian harap menerima ya dengan lapang dada. Oke? Oke, sekarang kita akan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 di sini ya. Itu ada Neha. Ya, silakan yang merasa namanya dari kelompok 1, kalian akan pindah ke sebelah kiri saya. Ada Neha, ada Haikal, ada Anissa, ada Rangga, ada Iqbal dan juga ada Rizky, Aditya. Ayo, yang merasa namanya saya sebutkan silakan pindah ke sebelah kiri saya. Ya, kenapa? Nggak usah. Langsung bawa badan saja, pindah ke tempat di sebelah kiri saya. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua ini ada Anggara, ada Nawara, ada Devi, ada Ahmad Nufail dan juga ada Muhammad Rizky Syahputra. Silakan pindah di sini saya, sebelah kiri saya lagi. Kelompok ketiga itu ada Muhammad Rauf. Mana Rauf? Hadir. Oke. Ada Kaines, ada Yasril, ada Ciesa, Handaru dan juga ada Dias. Pindah di depan saya persis. Oke. Kelompok keempat selanjutnya ada Hanifah, ada Akila, ada Najwa, ada Bilqis, ada Kemal dan juga ada Gusti. Pindah ke sebelah kanan saya. Oke, kelompok 5. Ada Rahman, ada Fauzan, ada Yusuf, ada Alika, ada Lafa dan juga ada Zahra. Pindah di belakangnya kelompok ke-4. Persis. Belakang. Kelompok terakhir itu ada Alan, ada Danis, ada Putri, ada Tanti, ada Asila dan juga ada Sharon. Pindah di samping kelompok 5. Oke, di depan saya di paling belakang ya. Oke, sekarang masing-masing anggota kelompok ya membuka buku cetak di halaman 49. Yang belakang silahkan duduk terlebih dahulu. Oke,
Jika sudah membuka buku cetak di halaman 49, masing-masing dari kalian harap membaca dengan seksama terlebih dahulu dari teks cerita fantasi berjudul Bola-bola Waktu dari halaman 49 sampai dengan 52. Oke. Selesai kalian membaca, nantinya kalian akan mendiskusikan ya 6 pertanyaan yang sudah ada di halaman ke-52. Bersamaan dengan anggota kelompok, kalian siapkan kertas selembar. Oke? Kalian tuliskan ya, kalian ada di kelompok berapa. Kemudian kalian tuliskan nama anggota kelompoknya dan juga tulis hari serta tanggalnya. Sampai sini dapat dipahami dengan baik? Jelas semua? Jelas ya? Oke, sekarang kalian baca terlebih dahulu. Saya beri waktu sampai dengan pukul 10 pagi ya.
jam pelajaran kelima. Ya, oke. Kalau sudah kalian membaca ya teks cerita fantasi berjudul Bola Berlapang, kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian ya untuk menjawab 6 soal yang ada di halaman 52 ya. Di dalam kertas selembar tuliskan kalian kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya, serta sertakan hari dan juga tanggal. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Diharapkan semua anggota kelompok ya ikut ambil bagian dalam mengerjakan tugas ini. Ya. Ya, bentuknya adalah soalnya ditulis dan lalu sertakan jawabannya ya. Pak, Ya, kenapa Rangga? satu kelompok satu lembar, Pak. Satu kelompok satu lembar saja perwakilan. Karena ada 6 soal, ya kan? Otomatis ada 6 jawaban. Kalian satu kelompok juga 6 siswa. Nah, itu kalian bagi satu-satu aja. Oke, jadi semua kedapatan bagian untuk menulis soal dan juga jawaban yang ada. Saya beri waktu sampai dengan pukul 10 lebih 10 menit ya.
Oke, yang sudah silakan kertasnya dikumpulkan ke depan pada saya. Ayo, mari. Ya, satu lagi kelompoknya. Nah, oke. Tetap berkelompok ya duduknya ya. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Oke. Pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Ya. Kalau tadi kita mengawali kegiatan dengan berdoa, saya ingin kita menutup kegiatan kembali dengan berdoa. Mari Rangga, kembali teman-temannya dalam berdoa. Siap. Doa. Bila di Okta wa bil Isra